Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas yaitu pinjol ilegal digerebek polisi. Ya, seperti apa? Karena pinjol ilegal ini ternyata berkedok koperasi, kawan-kawan. Mau tahu? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel yang tetap ada bersama kalian semua untuk memotivasi kalian semua. Alhamdulillah, hari ini saya bawakan video ini, saya sajikan video ini, genap sudah ya, channel saya ini memiliki 100.000 subscriber. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman dimanapun berada, penonton setia saya, para subscriber. Saya doakan agar teman-teman semua dimudahkan dalam segala hal, dilancarkan segala macam aktivitas, usaha, dan pekerjaannya. Mudah-mudahan sama-sama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan bawakan salah satu materi, yaitu berita ini ya, berita yang lagi panas, lagi hot ya, yaitu penggerebekan pinjol ilegal di Manado. Digerebek oleh Polda Metro Jaya, dan ternyata mereka beroperasi atau berkedok sebagai koperasi. Nah, ya, kena deh sekarang ya. Ini berkat laporan dari nasabah. Ya, alhamdulillah, kinerja polisi luar biasa. Sekarang ini ketika ada laporan dan sudah lengkap memenuhi unsur ya, semuanya alat buktinya ada, langsung sikat, langsung didatengin di mana aja. Ini kebetulan untuk TKP-nya di Manado, tapi polisi langsung dikejar ke sana ya. Simak videonya seperti apa beritanya, nanti saya akan bacakan, dan untuk link beritanya saya sertakan juga di kolom deskripsi, jadi biar kalian bisa membacanya ya. Langsung nanti linknya atau tautannya kalian bisa klik ya di sana. Silahkan teman-teman, monggo. Yuk, tanpa membuang waktu ya, kita bacakan ya. Anda yang mau lihat nanti setelah tayangan ini bisa dilihat di kolom deskripsi untuk linknya ya. Ini dari kompas.com. Polda Metro Jaya gerebek kantor pinjol ilegal berkedok koperasi di Manado. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Subdit Cyber Polda Sulawesi Utara menggerebek kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa 29 November 2022. Direktur Reskrimsus ya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Awilan Salubis mengatakan, kantor pinjol ilegal itu beroperasi dengan kedok sebagai operasi. Penindakan dilakukan di salah satu ruko yang berada di kawasan Ruko Marina, Kota Manado, yang diduga kuat sebagai tempat beroperasinya pinjaman online tersebut, kata Auliansah dalam keterangannya hari Minggu 4 Desember 2022. Penggerebekan ini bermula dari adanya laporan warga kepada Polda Metro Jaya, korban selaku peminjam dana merasa terancam akan teror yang dilakukan oleh kantor pinjol tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, dia berujar ditemukan 40 orang sedang bekerja menggunakan komputer dan laptop. Ia menambahkan kantor pinjol ilegal itu diperkirakan telah beroperasi sekitar 1 tahun dan menghasilkan perputaran uang sebesar 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa beroperasinya pinjaman online dengan nama Pinjaman Now, Aku Kaya, Kami Kaya, Isigo tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya. Diwawancari terpisah kepada Subdirektorat Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Victor Daniel mengungkapkan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka setelah penggerebekan kantor pinjol ilegal itu. Jadi langsung ya ditetapkan 2 orang tersangkanya. Keduanya berinisial G selaku pimpinan kantor pinjol ilegal dan A sebagai debt collector. Victor mengungkapkan kedua tersangka dijerat dengan pasal 30 Junto pasal 46 atau pasal 32 Junto pasal 48 dan atau
pasal 29 junto pasal 45B dan atau pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mereka juga dikenakan pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Mereka terancam hukuman maksimal pidana penjara 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah, ungkap Victor. Ya, teman-teman, ini digerebek di Manado atas laporan dari salah seorang warga ya yang melapor ke Polda Metro Jaya, lalu diburu ya pelakunya dan ternyata di Manado ya. Polisi diajak main-main. Kena kan? Ya, yang ngancam-ngancam kerasa nih ya. Saya akan review. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil karya ya, hasil kerja keras yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ya, nguber pelaku pengancaman. Jadi dari berita ini kita dapat informasi bahwa nasabah ya, selaku nasabah dari beberapa aplikasi tadi yang disebutkan itu menunggak, lalu diteror dan diancam. Merasa diancam, merasa diteror, akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Lalu dilakukanlah penyelidikan. Hasil dari penyelidikan ternyata diketahui ini berada di Manado, Sulawesi Utara. Langsung dikejar ke sana. Ya, nggak peduli itu lintas laut, lintas pulau, dikejar sama polisi. Kena kan akhirnya? Ya. Biasanya mereka beroperasi di ruko-ruko ya. Jadi mereka merasa aman, merasa bahwa tidak ada yang bisa mengusiknya kalau di ruko-ruko seperti itu, tapi polisi bekerja lain. Ya, nomor mereka hidup. HP mereka yang melakukan pengancaman, emailnya hidup ya. Polisi dilawan. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu berita terbaik dan berita sangat baik yang benar-benar membuat lega ya. Saya sendiri lega, mungkin teman-teman juga sama, merasa lega. Karena sedikit demi sedikit mulai dikikis lah operasional dari para pelaku pengancaman, khususnya ini kebetulan yang ditangkap ini adalah pinjol ilegal ya, dengan beberapa aplikasi ya. Ini yang ditangkap itu adalah pimpinan operasionalnya atau pimpinan perusahaannya. Pimpinan di mana dia standby ya, apes banget ya, dia standby di sana. Lalu ada juga debt collector, mungkin debt collector itu yang ngancam-ngancam ya. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya yang ngancam-ngancam seperti itu jangan pernah ditimpali kawan-kawan, biarkan aja, biarkan saja, cuekin, abaikan. Kalau memang Anda punya bukti, fakta-fakta yang kuat ya, silakan kalian laporkan. Ini buktinya loh. Polda Metro Jaya nggak main-main. Kepolisian Republik Indonesia di bawah Bapak Listio Sigit tidak main-main. Ketika memang unsur dugaannya kuat, memenuhi diduga ya tindak pidananya kuat, ini pasti akan dikejar. Tidak peduli itu ada di luar pulau. Seperti dilaporkan di Polda Metro Jaya, ternyata pelakunya, terduga pelakunya itu ada di Manado, Sulawesi Utara. Dia kejar sampai ke sana, nggak peduli ya. Makanya saya selalu bilang, semangatlah kawan-kawan ya. Semangat, pertama semangat galbay, keduanya kita tekuk mereka. Dengan cara-cara seperti ini, sebenarnya dengan cara gagal bayar aja mereka pasti akan porak-poranda sih ya. Coba kalian bisa bayangkan, kalau nasabah pinjol ada 1 juta, lalu kompak 500.000 saja, separuhnya dari 1 juta nasabah. Ketika dilakukan intimidasi seperti ini, dilakukan pengancaman teror via WA, via telepon, lalu Anda gagal bayar, separuhnya, yakin gulung tikar ya kawan. Ini butuh kekompakan. Karena kita tidak bisa mengandalkan kepolisian ya. Polisian bergerak setelah ada aduan, setelah ada laporan, baru bergerak. Tapi kalau misalnya kita mau bergerak dengan cara-cara yang masif, gampang. Dengan cara gagal bayar. Gagal bayar adalah cara yang ampuh untuk menggulung sindikat-sindikat seperti ini. Sindikat-sindikat pelaku-pelaku ancam teror, tebar teror, ini pasti akan selesai kok dengan cara gagal bayar, nggak usah dibayar. Banyak sekali sekarang ya, kebetulan saya kan mendirikan paguyuban membasmi pinjol ya, grup Facebook. Di sana saling sharing antara beberapa member ya. Masih ada aja kok member-member yang bertanya, ini bagaimana Pak? Untuk pinjol ilegal, saya khawatir kalau misalnya nggak dibayar, nanti malah akan meneror terus-menerus. Salah. Justru pertanyaan yang salah. Pinjol ilegal
akan dibayar, enggak dibayar, sama-sama neror terus-menerus. Coba Anda bayar pinjol ilegal, Anda bayar, tetap aja besok lusanya akan ada yang nagih lagi dengan nilai yang sama. Makanya jangan dibayar. Jangan pernah memberikan ruang untuk mereka tumbuh makin subur di negeri kita tercinta ini. Kalau kalian ikut bayar, berarti kalian ikut berpartisipasi untuk menyuburkan lahan dan ladang mereka beroperasi. Untuk menyuburkan dan memperkaya mereka. Bos-bos mereka ada di luar negeri, bukan di Indonesia. Coba saja nanti kalian bisa tengok beritanya ini dan pantau terus beritanya. Ini pasti ada sumber pendana lain, bukan di Indonesia. Kebanyakan yang kemarin digulung itu pendananya itu dari luar negeri. Makanya stop kawan. Stoplah. Kita berbuat sesuatu untuk negeri ini. Kita kasih sumbangsih, kita memberikan andil untuk menggulung sindikat-sindikat dengan cara gagal bayar. Gagal bayar adalah salah satu upaya untuk melenyapkan operasional yang terjadi dari pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Juga pinjol legal, ya nggak terlepas dari pinjol ilegal ya. Pinjol legal pun sekarang hampir mirip, sama mereka melakukan intimidasi, cara-caranya hampir mirip dengan ilegal. Makanya ada yang sampai bilang bahwa pinjol legal rasa ilegal, karena memang hampir mirip. Ya sekali lagi saya hanya menghimbau ke kalian semua, kalau kalian mau menghentikan pinjol-pinjol yang semena-mena melakukan teror intimidasi, jangan dibayar kawan. Jangan pernah dibayar, karena dengan Anda membayar, berarti Anda memberikan ruang kepada mereka untuk membuka pinjol-pinjol ilegal lainnya. Terbukti, ini mereka beroperasi sebagai kedok koperasi ya. Jadi mereka memakai baju koperasi untuk mengelabui banyak orang. Karena orang kalau berpikir, kalau koperasi legal, katanya kan, seperti itu. Padahal koperasi tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ya, kawan-kawan, hanya satu. Tenggelamkan pinjol-pinjol dengan cara tidak usah dibayar. Tidak ada cara lain. Laporan Anda kadang-kadang ke OJK tidak ditanggapi. Aduan-aduan Anda kadang-kadang ke AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, kadang tidak digubris. Baru setelah lapor, baru ditindaklanjuti ya oleh polisi kalau lapor ke polisi. Itu pun harus dikuatkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang harus Anda kumpulkan dan Anda serahkan ke pihak kepolisian. Cara yang paling efektif, Anda kompak, satu Indonesia Raya, satu NKRI, kompak, nggak usah bayar. Insya Allah, pinjol, riba pinjaman online, dengan sendirinya akan gulung tikar. Dan mereka tidak ada ruang lagi untuk mereka bisa beroperasi, karena seluruh nasabah ketika dipinjami, langsung melakukan gagal bayar. Karena dengan seperti itu, berarti Anda menyelamatkan anak cucu ke depannya. Karena kita khawatir banget, ya, anak cucu kita nanti seperti apa. Sekarang sudah merajalela riba di mana-mana. Pinjaman online sudah banyak menelan korban, tapi tidak dilakukan penindakan yang jelas, tindakan yang konkret atas tindakan pelaku yang barbar seperti ini. Hanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Selesaikan dengan cara gagal bayar. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Itu saja yang mau saya bagikan teman-teman. Oh ya, saya hanya sedikit mengingatkan ke kalian. Kalian yang saat ini sedang gagal bayar, fokus utamakan kalian gagal bayar, benar-benar full gagal bayar, tidak usah lagi berpikir. Banyak sekali teman-teman berpikir bahwa, Pak, kalau gagal bayar gimana? Denda makin bertambah, bunga makin bertambah. Kawan-kawan, adakah gagal bayar yang bisa membuat dendanya tidak berjalan? Adakah dengan Anda gagal bayar, dendanya diam dan tidak berjalan? Nggak ada, kawan. Anda saja nunggak PLN, pembayaran PLN, pasti ada dendanya kan kalau melebihi dari jatuh tempo terakhir bayar. Jadi, sudahlah, sudahi semuanya. Akhiri semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang konyol ketika Anda gagal bayar, Anda takut dendanya makin banyak. Ya, itu adalah konsekuensi ketika Anda gagal bayar, itu pasti denda itu mengikuti. Hitungan denda, bunga-bunga lainnya ikut serta, mengikuti, nempel
ketika Anda tuh gagal bayar. Jadi nggak usah lah Anda terbebani. Kalau Anda emang mau gagal bayar, sudah gagal bayar saja. Nggak usah mikir denda, bunga. Udah, pemenuhan kebutuhan hidup Anda lah yang lebih penting. Kebutuhan perut Anda, anak istri yang perlu ya dikenyangkan, perlu dicukupi. Jadi nggak usah lah ya, tobat saja. Kita sudah benar-benar bersalah, sudah hilap, terjerumus ke dalam riba, sudah ya. Sudah ya kawan. Pertanyaan-pertanyaan yang justru akan menyiksa Anda, lebih baik Anda malu ya. Lebih baik malu sekarang, malu saat ini daripada Anda sengsara belangsak ke depannya. Jangan pernah menjadi budak dari pinjol dan jangan pernah menjadi sarana dari pemerasan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha pinjaman online ini. Stop gagal bayar, stop minjol. Dua komponen itu akan membuat pinjol hancur di negeri ini. Stop bayar dan stop minjol. Dua komponen ya. Ingat. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat menghadapi situasi hari demi hari yang makin aneh. Makin aneh lah. Kadang kalian diteror dengan nomor ini, besoknya dengan nomor yang ini lagi, besok dengan nomor yang ini lagi, besok ancamannya beda lagi. Pasti aneh. Tapi dari semua keanehan itu kalian banyak belajar bahwa inilah situasi gagal bayar yang harus kita hadapi, yang harus Anda hadapi, yang harus sama-sama kita hadapi. Kita hadapi gagal bayar ini dengan senyum. Jangan pernah Anda terpikir Anda sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kawan-kawan, ini utang receh. Ya, orang utang triliunan, miliaran aja masih bisa kok mereka menyisihkan senyum, apalagi Anda cuma utang receh. Please, come on, semangat kawan. Jangan makin Anda terpuruk. Ingat, anak kita butuh makan, keluarga kita butuh makan, mereka butuh perhatian kita. Jangan sampai mereka ada bersama kita, Anda sudah capek dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam Anda bekerja, Anda datang ke rumah, raut mukanya masam, nggak enak dilihat mukanya, duit pun tidak ada karena habis buat cicilan pinjol. Jadi manusia apa Anda? Jadi ayah apa Anda? Jadi suami seperti apa Anda kalau begitu? Tanggung jawab kepada keluargamu, kepada anak istrimu, itu lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih. Saya tutup saja kali ini dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampunan. Kita mohon ampun atas segala dosa yang sudah kita buat teman-teman. Dosa yang mungkin terus-menerus berulang. Berulang kita lakukan, sadar atau tidak sadar kita lakukan terus-menerus, berulang dan berulang. Kita mohon ampun. Kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan segala macam pengakuan kita sudah berdosa, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah menurunkan pengampunan dan ampunan atas kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini, ya Allah, yang terus-menerus terjerumus ke dalam riba pinjaman online. Ampuni kami semua, ya Allah. Kami ingin menjadi insan yang taat atas perintah-perintah-Mu. Masukkan hamba, ya Allah, ke dalam golongan hamba-hamba yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kami keluasan rezeki, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram, ya Allah, dan dekatkan kami dengan seluruh rezeki-rezeki yang halal. Perbaiki usaha kami, rezeki kami, kehidupan kami, ya Allah. Permudah semuanya, berikan semuanya kelancaran, berikan semuanya keberhasilan, dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik, ya Allah, agar kami mampu dan dapat menjemput seluruh rezeki-rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman. Ya, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Ingat, cukupi dulu kebutuhan keluargamu. Jangan kau perkaya pinjol-pinjol ilegal dan legal yang laknat itu. Jangan kau bikin kaya pinjol-pinjol tersebut dan tumbuh subur untuk memeras keringat kalian semua. Ingat kawan,
keluargamu lebih berarti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, keep strong. Bravo.